Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Akbar dengan NIM 2304040066 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus Enron dan Arthur Andersen. Nah, di mana skandal akuntansi terbesar di dunia yang mengguncang Amerika pada tahun 2000-an. Nah, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tanpa integritas, perusahaan besar sekalipun bisa runtuh hanya dalam hitungan bulan. Nah, adapun latar belakang kasus ini, nah di mana Enron Corporation didirikan tahun 1985 di Houston, Texas. Awalnya Enron adalah perusahaan energi yang bergerak di bidang gas alam dan listrik. Namun seiring waktu, Enron berkembang pesat hingga masuk ke perdagangan energi, komunikasi, bahkan derivatif keuangan. Nah, perusahaan ini pernah disebut sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika oleh majalah Fortune selama 6 tahun berturut-turut. Namun, auditor eksternal Enron adalah Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di dunia yang saat itu termasuk dalam Big Five akuntansi firms. Nah, awal masalahnya itu di mana demi terlihat menguntungkan di mata investor, Enron menggunakan metode mark to market accounting. Dengan metode ini, setiap kontrak jangka panjang langsung dicatat sebagai pendapatan di awal meskipun uangnya belum benar-benar diterima. Selain itu, Enron mendirikan banyak perusahaan cangkang atau special purpose entitas. Nah, tujuannya adalah menyembunyikan utang dan kerugian agar tidak muncul di laporan keuangan utama. Akibatnya, laporan keuangan Enron terlihat sangat sehat, padahal kenyataannya penuh dengan utang. Nah, terus puncak skandalnya itu pada awal tahun 2001. Nah, di mana media analisis keuangan mulai meragukan laporan keuangan Enron pada bulan Oktober 2001. Terus Enron melaporkan kerugian terbesar 618 juta dolar dalam satu kuartal. Nah, pada bulan November 2001, Enron mengakui bahwa laporan keuangan tahun 1997 sampai 2000 salah saji dan harus direvisi. Nah, harga saham Enron yang sebelumnya mencapai 90 dolar per lembar jatuh drastis hingga kurang dari 1 dolar. Nah, adapun peran Arthur Andersen, yaitu sebagai auditor independen seharusnya itu dia menjadi pengawas keuangan Enron. Nah, namun kenyataannya mereka gagal menjaga independensi. Nah, Andersen tidak hanya menjadi auditor, tetapi juga memberi jasa konsultasi kepada Enron sehingga menjadi konflik kepentingan. Nah, lebih buruk lagi, saat penyelidikan dimulai, Arthur Andersen justru menghancurkan ribuan dokumen audit yang berkaitan dengan Enron. Nah, tindakan ini membuat Andersen dinyatakan bersalah atas obstruction of justice pada tahun 2002. Walaupun Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut pada 2005, reputasi Arthur Andersen sudah hancur. Nah, klien-kliennya pun meninggalkan mereka. Dan akhirnya firma besar ini bubar, menyebabkan puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaannya. Nah, pada Desember 2001, Enron resmi menyatakan bangkrut dengan total utang sekitar 63 miliar dolar. Nah, ini menjadi kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu. Nah, adapun dampak skandalnya itu, skandal ini memiliki dampak sangat besar bagi Enron. Nah, ratusan karyawan kehilangan pekerjaannya, terus investor rugi besar, dan citra perusahaan hancur total. Nah, bagi Arthur Andersen sendiri, hilangnya reputasi sebagai auditor ternama sehingga firma tersebut runtuh. Nah, bagi dunia bisnis tersendiri itu, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan anjlok. Nah, sebagai respon pemerintah Amerika melahirkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Nah, undang-undang ini memperketat aturan transparansi, akuntabilitas,
dan memperjelas batas antara jasa audit dan jasa konsultasi. Nah, undang-undang ini juga memperkuat peran Dewan Direksi dan Komite Audit dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan. Nah, adapun tokoh-tokoh utamanya. Nah, beberapa tokoh penting dalam kasus ini di antara lain yaitu yang pertama ada Kenneth Lay. Nah, di mana dia itu pendiri dan Chairman Enron yang menyetujui praktik manipulasi. Yang kedua ada Jeffrey Skilling, CEO Enron yang mendorong penggunaan metode akuntansi agresif. Yang ketiga ada Andrew Fastow, CFO sekaligus otak di balik pendirian perusahaan cangkang untuk menutupi utang. Dan tentu saja Arthur Andersen, firma audit yang gagal menjaga etika dan independensinya. Nah, itulah kasus Enron, dan Arthur Andersen adalah pengingat besar bagi dunia bisnis di luar sana. Nah, Enron terlihat sebagai perusahaan raksasa yang kuat, tetapi karena keserakahan dan manipulasi semuanya runtuh. Nah, itulah penjelasan kasus yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.